Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang perpindahan panas yang ketiga, yaitu radiasi. Sebagai gambaran, di dalam bahasan ini akan kita ingatkan kembali bahwa proses perpindahan panas itu dapat terjadi melalui tiga macam cara, yaitu yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Jadi kalau digambarkan, kita memanaskan air dalam suatu panci, kemudian panci ini ada gagangnya, kemudian panci dan air ini diletakkan di atas kompor atau di atas tungku. Maka konduksi adalah terjadi perpindahan pada pegangan eh, pancinya. Kemudian konveksi adalah terjadi perpindahan panas pada zat cairnya. Sedangkan radiasi adalah dari elemen pemanas atau kompor ke lingkungan di sekitarnya. Nah, itu adalah proses perpindahan panas secara radiasi. Nah, di dalam proses radiasi ini itu perlu dijelaskan yang pertama bahwa perambatannya itu melalui radiasi elektromagnetik. Kemudian tidak diperlukan media atau medium perantara. Contohnya matahari memanasi bumi kita, maka panas dari matahari sampai di bumi kita meskipun melewati ruang hampa udara. Nah, kemudian laju untuk perambatan dalam orde kecepatan cahaya, yaitu sekitar 10 pangkat 8 meter per second. Tepatnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, sedangkan sebagai perbandingan untuk konduksi, itu ordenya 10 pangkat 4 meter per second, sedangkan konveksi itu sekitar 1 meter per second. Nah, itu adalah proses radiasi. Nah, untuk proses radiasi ini kita perlu memahami tentang hukum Stefan Boltzmann yang menjelaskan bahwa jumlah tenaga radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh satuan luasan suatu benda per satuan waktu pada temperatur absolut T sebanding dengan pangkat 4 temperaturnya atau T tersebut. Nah, ini dinamakan hukum Stefan Boltzmann. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut. R itu radiasi sama dengan P per A, daya yang diradiasikan per satuan luasan, sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4. Persamaan 49. Nah, dari persamaan ini, maka masing-masing R tadi itu adalah daya yang diradiasikan per satuan luasan. Satuannya adalah watt per meter kuadrat untuk SIMKS. Kemudian R per sentimeter kuadrat kali detik dalam satuan SI/CGS. Sedangkan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah sigma sama dengan 5,6699 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, sedangkan E sendiri adalah emitivitas atau koefisien pancaran yang tergantung dari warna dan permukaan benda. Para pemirsa, nilai dari emitivitas atau koefisien pancaran ini itu dapat dilihat sebagai berikut. Batas nilai dari emitivitas itu antara 0 dengan 1. E sama dengan 0 kalau warna putih mengkilat, sedangkan E sama dengan 1 untuk warna hitam sempurna, artinya penyerap atau pemancar yang sempurna. Nah, sementara benda-benda lain pada umumnya itu nilai dari emitivitas itu terletak antara 0 dan 1. Baik, para pemirsa, kita akan lihat contoh terkait dengan peristiwa radiasi ini.
Berapa daya yang akan diradiasikan oleh suatu benda dengan jari-jari 5 cm pada temperatur 3000 Kelvin dan mempunyai emitivitas E sebesar 0,3. Jadi bentuk bendanya adalah bola, maksudnya ini bola pejal. Nah, penyelesaiannya para pemirsa, jadi konstanta Stefan Boltzmann itu kalau dibulatkan menjadi 5,67 kali 10 pangkat 8 watt meter kuadrat Kelvin kuadrat. Maaf, pangkat 4 ya. Kemudian emitivitasnya 0,3 dan temperaturnya 3000 Kelvin. Nah, dari persamaan untuk radiasi R sama dengan E sigma T pangkat 4, untuk luasan A, maka daya yang dipancarkan adalah R sama dengan P per A, di mana P daya radiasi, A luasan. Kalau bentuknya adalah bola pejal seperti ini, maka luasannya itu sama dengan luas kulit bola, yaitu 4 pi R kuadrat. Jadi kalau kita hitung 4pi R-nya 0,05 dikuadratkan ketemunya 0,01 pi meter kuadrat. Nah, sehingga daya yang diradiasikan dari persamaan ini sama dengan R kali A, di mana R sama dengan E sigma T pangkat 4, sedangkan A adalah luasan benda yang mengalami radiasi tadi. Nah, sehingga nilai dari P itu sama dengan emitivitasnya 0,3, sedangkan sigma konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 watt meter kuadrat Kelvin pangkat 4, ini maksudnya ya. Kemudian kali temperaturnya 300 Kelvin, T-nya pangkat 4. Nah, jadi sama dengan nilai A-nya 0,01 pi meter kuadrat, maka akan diperoleh daya P sama dengan 43,3 kali 10,3 watt atau 43,3 kilowatt. Nah, demikian para pemirsa contoh yang terkait dengan radiasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan para pemirsa bisa melengkapi soal latihan yang ada pada caption berikut ini. Soal yang pertama sebagai berikut. Berapa daya yang akan diradiasikan oleh suatu benda yang bentuknya berupa kubus pejal dengan sisi 20 cm pada temperatur 2000 Kelvin dan mempunyai emitivitas sebesar 0,4. Jadi bentuknya adalah kubus. Nah, kalau bentuknya kubus berarti sisinya ada 6, ada atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, tapi dari persamaan radiasi sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4, maka P-nya sama dengan R kali A atau E sigma T pangkat 4 kali A. Nah, A ini adalah luasan benda yang mengalami radiasi. Nah, untuk radiasi tidak tergantung dari posisi dan konfigurasi benda, tapi hanya luasannya saja. Jadi kalau bentuknya kubus, maka A-nya ini adalah 6 kali sisi kubus. Nah, itu untuk menentukan nilai radiasi. Nah, soal nomor 2, para pemirsa, kalau bentuknya berupa silinder pejal seperti ini bagaimana? Nah, pertanyaannya, kalau diameternya 20 cm, kemudian tingginya 20 cm, temperaturnya adalah 2000 Kelvin, sedangkan emitivitas dari benda ini sebesar 0,2, maka penyelesaiannya dari persamaan 49 R sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4, maka P-nya sama dengan R kali A atau E sigma T pangkat 4 kali A. Nah, A-nya ini apa? A ini adalah luas permukaan seluruh silinder pejal ini. Berarti ada luas tutup bagian atas, luas tutup bagian bawah ditambah dengan luas selimut. Luas selimutnya adalah keliling dikalikan tingginya. Nah, sehingga A totalnya itu dari 3 luasan tadi dijumlahkan, kemudian baru dihitung berapa daya radiasinya. Demikian para pemirsa, contoh soal dan penyelesaian untuk radiasi. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.